Oke rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kembali lagi ya pada tutorial install aplikasi Fingerspot pada laptop. Sekarang kita sudah masuk kepada episode yang ketiga, yaitu cara menyeting aplikasi mulai dari jam kerja, jadwal, pengaturan-pengaturan lainnya yang tentunya sangat penting supaya hasil Fingerspot pada mesin itu terbaca dengan sempurna pada aplikasi sehingga kita bisa membuat laporan ataupun memprint laporan yang dibutuhkan ya. Oke, langkah pertama tentunya kita buka aplikasinya dulu. Jangan lupa setiap buka aplikasi harus klik kanan dan pilih Run as Administrator. Yap, jika muncul do you want to allow, maka tinggal tekan yes saja, maka akan muncul seperti ini. Lalu masukkan username-nya, login name yaitu admin. Ini standar ya admin, yang mana pada video kedua kita tidak rubah, kita langsung next saja di sini. Kita juga tidak pakai password, langsung aja oke. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi. Hal yang pertama yang perlu kita setting adalah pengaturan dulu. Kita bikin jam dulu. Kita bikin jam. Nah, kita bikin jam, klik yang jam kerja di sini. Lalu pilih tambah dan masukkan namanya. Kita bikin nama. Jangan pakai huruf besar, kita pakai huruf biasa aja. Jam kerja normal. Kode JKN. Sebenarnya kode ini terserah apa aja, yang penting ya mudah diingat ya. Kalau di sini jam kerja normal ya udah JKN. Masuk, jam masuk. Ini tergantung instansi Anda. Kalau kita di sekolah, di sini kebetulan kita sekolah SD ya, sekolah dasar ataupun PAUD, TK, kesepakatannya sudah ada. Masuknya adalah jam 7.30, pulang jam 13. Ini adalah jam kerja normal. Ini adalah untuk dari Senin sampai Kamis. Dihitung satu hari. Lalu centang pengaturan sendiri. Durasi sebelum jam masuk kita ubah jam menjadi 2 jam, yaitu 120 menit. Jadi 2 jam sebelum jam 7.30 kita sudah bisa pinjer ya. Durasi setelah jam masuk biarkan 60, sebelum jam pulang biarkan 60. Durasi setelah jam pulang ini kita tambah menjadi 600 menit aja, supaya 600 menit setelah jam 1 ataupun jam 13. Siapa tahu kalau guru-guru kita ataupun pegawai kita ada yang lembur misalkan. Jadi kalau 600 menit setelah jam 1 itu bisa sampai jam berapa itu? Sampai maghrib ya. Itu mereka bisa pinjal ya. Maka pinjarannya akan terbaca. Nah, toleransi terlambat ini kita isi aja 15 menit. Ini 15 menit. Durasi minimal dihitung kerja penuh. Ini kita hitung dari jam 7.30 sampai dengan jam 13 itu berapa menit. Silakan Anda hitung sendiri. Kalau saya hitung itu adalah 330 menit ya. 330 menit. Karena dia adalah 5,5 jam ya. Jadi 330 menit. 330 menit ya. Ini jangan lupa, ini biasanya posisinya di sini, jangan lupa digeser aja ke atas. Tekan di sini, geser ke atas supaya tombol simpannya kelihatan. Nah, setelah kita isi seperti ini, centang, isi seperti ini, kita tekan simpan. Nah, jika muncul seperti ini, lama jam kerja harus lebih dari durasi minimal jam kerja. Ini kita kurangi 1 menit saja menjadi 329. Karena 330 tidak bisa disimpan ya. Kita kurangi 1 menit, tidak apa-apa. Menjadi 329, lalu kita pilih simpan. Oke.
Nah, sudah tersimpan jam kerja normal, biasanya langsung saja kita bikin jam Jumat. Jam kerja Jumat, kodenya terserah, misalnya JMT, tidak apa-apa. Masuknya 7.30. Kalau hari Jumat pulangnya 11.30. Dihitung 1 hari kehadiran. Centang, ini isi 120, 60, 60, ini isi 600, sama dengan yang tadi. Ini isi 15, 15. Nah, kita hitung dari setengah 8 ke setengah 12, itu adalah 4 jam ya. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, itu ada 4 jam. 4 kali 60, 240. Kita tekan simpan. Jika misalnya tidak bisa kita simpan, kita kurangi 1 menit. Coba dulu. Wah, kan tidak bisa. Jadi 239 aja, baru kita simpan. Oke, sudah tersimpan itu. Langsung saja isi lagi jam kerja Sabtu. Jam kerja yang 2 tadi sudah tersimpan secara otomatis. Ini kodenya kita bikin SBT aja. Masuk 7.30, pulangnya jam 12 kalau di sini ya. Itu tergantung kesepakatan dari OPD Anda atau instansi Anda ataupun PT Anda, terserah. Hitung 1 hari. Centang pengaturan sendiri, ini isi 120, 60, 60, ini diisi 600, diisi 1000 juga tidak apa-apa. Isi 15, ini 15, ini 15. Untuk kita ulangi ya, ini kenapa 600, supaya setelah jam 12 ini lama waktu durasi tenggangnya adalah 600 menit. Jadi 600 menit dari jam 12 ini pegawai masih bisa pinjer. Jadi waktu untuk pinjer pulang itu tidak terbatas. Kalau mereka mau lembur, ya udah silakan. Maka pinjernya tetap terbaca. Nah, ini kita isi dari jam 7.30 sampai ke jam 12. Tambahkan saja yang tadi 240, jadi yang ini berarti 4 jam ya, tambah setengah jam, berarti 270. Kita coba dulu simpan, apakah mau disimpan. Oke, ternyata bisa. Nah, kita oke kan. Kira-kira jam sudah kita bikin Senin sampai Kamis, Jumat, dan Sabtu. Mungkin jika ada pengaturan jam-jam yang lain, silakan Anda bikin misalnya jam guru honor atau jam-jam guru olahraga, yang misalkan seperti itu. Jika tidak ada, ya udah kita tutup aja, tekan tombol X ini. Nah, ini sudah terbuat ya, atau sudah tertera di sini jam kerja normal, jam kerja Jumat, jam kerja Sabtu. Nah, jika sudah, waktunya kita membuat jadwal. Ini jam kerja, kita pindah ke jadwal kerja normal. Nah, di jadwal kerja normal, tentunya masih kosong, maka kita pilih tambah. Nah, di sini kita bikin namanya adalah jadwal kerja normal. Jadwal kerja normal, kodenya terserah, mau JKN lagi juga tidak apa-apa. Nah, untuk mulai tanggal jadwal ini harus sebelum bulannya tanggal pinjar mau kita tetapkan. Kalau kebetulan di sini kita mau pinjar itu kita aktifkan mulai dari Januari 2021. Maka kita harus mulai tanggal jadwalnya harus sebelum Januari. Yaitu berarti Desembernya 2020. Nah, seperti itu. Nah, Desembernya 2020. Nah, Desember 2020 harinya itu harus hari Senin. Jika kita bikin hari Selasa atau hari Minggu atau hari yang lain itu tidak bisa. Kita harus pilih hari Senin
Tentunya hari Senin terakhir pada Desember 2020 itu adalah tanggal 28. Maka kita pilih tanggal 28 bulan 12 2020. Diingat itu harus sebelum bulannya eh, pinjer ditetapkan ya. Kalau misalnya pinjernya Januari 2021 mulai ditetapkan, maka tanggal mulai kerjanya itu atau mulai jadwalnya itu kita bikin harus sebelumnya supaya pinjer terbaca. Nah, di sini kita tinggal memasukkan jam kerja yang telah kita bikin di atas tadi. Ini jangan dicentang, kalau kita centang maka nanti akan terbaca libur. Nah, Senin jam kerja normal itu dari jam 7 sampai jam 13 tadi ya. Itu jam Senin ya. Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Nah, jam Jumat kita masukkan jam kerja Jumat. Sabtu kita masukkan jam kerja Sabtu. Nah, jika sudah selesai seperti ini, lalu kita simpan. Masih ada hari dan dengan jam kerja yang kosong ya udah karena hari Minggu dan libur umum memang tidak ada jam kerjanya. Tetap lanjutkan. Nah, bagi sekolah-sekolah biasanya, bagi sekolah-sekolah itu biasanya ada pengawas. Nah, untuk jam pengawas tentunya kita kembali ke tab jam kerja ya. Untuk jam pengawas tentunya berbeda dengan jam-jam pegawai lainnya. Maka kita harus bikin jam kerja pengawas tersendiri. Tinggal tekan tambah, kita bikin namanya jam kerja pengawas misalnya. Ini kalau bagi sekolah ya, kita bikin kodenya PGS saja misalnya. Nah, biasanya kalau pengawas itu, kalau untuk SD, kalau di sini durasi kerjanya di sekolah atau apa namanya jam kerja di sekolah itu biasanya adalah 3 jam ya minimal. Kita bikin aja dari jam 8 sampai jam 11. 3 jam. Dihitung satu hari kerja. Pengaturannya samakan aja. Samakan dengan yang tadi 60 ini tetap kita isi 600 tidak apa-apa. Ini 15, ini 15. Jadi kalau dari jam 8 sampai jam 11 itu 3 jam berarti 180. Geser ke atas lalu simpan. Nah, oke. Nah, jika sudah jam pengawas sudah ada, tentunya kita harus bikin juga yang namanya jam kerjanya, jadwal kerjanya. Kita tinggal tekan tambah buat jadwal kerja pengawas. Kodenya PGS. Tanggal jadwalnya dibikin juga samakan dengan yang tadi Desember tanggal 28 2020 karena Januari 2001-nya mau diaktifkan, mau dimulai pinjernya. Nah, kalau untuk pengawas karena jam kerjanya sama ya dari jam 8 sampai jam 11, maka kita jam kerjanya kita samakan aja ke bawah. Jam kerja pengawas sampai hari Sabtu ya. Sorry. Jika sudah simpan. Yap, tetap lanjutkan karena memang libur ya, minggu dan libur umum. Di awal sudah simpan. Nah, jadi di sini ada ini ada jadwal ya, kok jadwal. Ini bisa kita rubah lagi, ubah aja. Kok jadwal ya? L. Nah, seperti itu. Nah, ini jadwal juga. Bukan saya yang salah ya, keyboardnya yang salah. Tombolnya kecil-kecil tapi. Nah, udah. Jadi kita sudah bikin 2 jadwal di sini. Ini jadwal kerja normal untuk mungkin kalau di sekolah ini untuk guru-guru, nah ini untuk pengawasnya. Lalu lanjut kepada yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita bikin jam dan jadwal, kita harus masuk ke pembagian pegawai dulu. Nah, di bagian pegawai di sini ada 3 pembagian. Pembagian 1, pembagian 2, pembagian 3. Kita atur pembagian 1 dulu, jabatan. Nah, di instansi kita atau di OPD kita ada apa aja Pak jabatan? Kalau di sekolah tentunya ada kepala sekolah misalnya.
kepala sekolah. Nah, silakan jika kita sudah bikin seperti ini, maka tinggal tekan tombol ke bawah pada keyboard. Nah, seperti itu untuk menyimpan. Ada staff, ada operator, mungkin. Nah, jika sudah, operatornya juga ada. Nah, untuk menambah tabelnya ke bawah, tinggal tekan tombol keyboard panah ke bawah. Misalkan di sini ada penjaga sekolah. Nah, seperti itu, simpan. Nah, tinggal dibikin sesuaikan dengan instansi Anda. Mungkin ada sekretaris, ada bendahara, terserah ya. Kalau di sini karena kita untuk kantor, maka di sini ada koordinator, unit kerja, ada pengawas sekolah dasar. Nah, seperti itu. Kalau untuk saya ini sudah cukup. Di instansi kita cuma ada ini, pengawas sekolah dasar ya. Terus setelah kita bikin pembagian satu jabatan, masuk ke tab pembagian 2 departemen ini. Jika kita sekolah, kita rubah aja menjadi nama sekolah. Nama sekolah. Nah, setelah kita rubah judulnya menjadi nama sekolah, tinggal kita rubah aja salah satunya ini menjadi nama sekolah yang kita maksud. Kalau di sini, kalau di saya ini, karena kita bukan sekolah, maka di sini kita bukan nama sekolah ya, tapi adalah unit kerja ya, unit kerja. UK. Nah, setelah kita selesai, kalau nama sekolah ya silakan ditulis di sini nama sekolah Anda, misalnya SDN 01, misalnya SDN 02, tuliskan nama sekolah Anda di sini. Kalau kebetulan kalau di kita ini untuk kantor, maka kita bikin saja unit kerja ya. Atau nama kantor, terserah ya. Nama kantor ataupun unit kerja, tidak apa-apa. Di sini kita pilih KUK saja, karena itu nama instansi kita. Nah, jika sudah, tekan panah ke bawah untuk menyimpan. Lalu masuk ke pembagian 3. Nah, pembagian 3 ini adalah sebenarnya adalah alamat. Maka kita rubah jadi judulnya menjadi kecamatan. Kecamatan, salah satunya kita klik, salah satunya aja ya, kita klik. Dan kita rename menjadi sesuaikan dengan nama kecamatan Anda. Kalau di kami adalah Tanjung Raya. Kecamatan Tanjung Raya. Lalu tekan panah ke bawah untuk menyimpan. Nah, selesai sudah untuk pembagian pegawai, lalu kita langsung masuk kepada yang paling penting adalah hari libur dan cuti bersama. Nah, hari libur dan cuti bersama ini adalah kolom tempat kita mengisikan, misalnya kalau ada tanggal merah pada kalender, ataupun tanggal-tanggal merah tertentu, ataupun tanggal-tanggal yang memang ditentukan untuk libur, atau ada sesuatu hal yang mungkin yang membuat kita tidak pinjar gitu. Kita harus mengisikannya di sini secara manual. Untuk contoh, kita langsung aja isi dulu untuk tanggal merah pada bulan Januari. Tanggal 1 bulan 1 ada motor berisik, nggak apa-apa ya. 2021, keterangannya adalah tahun baru Masehi. Status bikin hari libur. Jangan pernah bikin
jangan pernah pilih cuti bersama, tetap hari libur. Walaupun memang keadaan waktu itu adalah cuti, tetap pilih hari libur. Kenapa? Supaya hasil rekap dari laporannya ini nanti, absennya rekapnya akan menjadi 100%. Tapi kalau Anda pilih cuti bersama, maka hasil rekamnya tidak akan 100%, seperti itu. Kadang-kadang itu adalah kebutuhan dari atasan ataupun dari dinasnya memang harus 100%, maka kita harus pilih hari libur ya. Lalu setelah kita selesai bikin hari liburnya pada bulan 1 tanggal 1, tekan panah ke bawah. Nah, itu kenapa hilang? Karena memang posisi pada tanggal di laptop bukanlah bulan 1 tapi adalah bulan 4 ya. Makanya dia hilang. Tapi kalau misalnya kita rubah tanggalnya di sini bulan 1, maka maka akan tetap muncul, tidak hilang. Seperti itu ya. Terus pada bulan Januari kita lanjutkan, ada tanggal 2 bulan 1 2021. Oke, langsung aja tanggal 2. Oh, ini kok 2022 ya. 2021. Nah, itu dia. Tanggal 2 bulan 1 2021. Kalau di sini adalah libur semester semester 1. Keterangannya adalah hari libur. Nah, seperti itu. Nah, lanjutkan mengisi misalnya kalau ada absen manual, misalnya karena masa pandemi kemarin kan terjadi, kita tidak boleh absen pada fingerprint, maka dibikinlah absen manual. Nah, supaya hasilnya 1 bulan itu 100%, karena kita harus memprintnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 harus bulan penuh, maka kita harus membuat keterangan absen manual pada laporan pinjer. Nah, maka di sini kita tulis misalnya tanggal mulai dari hari apa tuh? Hari Senin, Januari ya, 04 01 2021. Keterangannya adalah absen manual dan statusnya tetap hari libur supaya hasilnya 100%. Walaupun memang hadir tapi kita bikin di absen yang kita bikin manual. Nah, kita bikin keterangannya di sini adalah absen manual dan statusnya tetap hari libur supaya hasil rekapannya 100% nantinya. Oke, tekan panah ke bawah dan ini kita lanjutkan sampai kapan kita melakukan absen manual. Kalau di sini kebetulan sampai tanggal 16 ya. Karena ini hanyalah tutorial untuk contoh, kita tidak bikin sampai selesai di sini. Ini kita contohkan saja dulu dan kita pilih OK atau panah ke bawah. Nah, jika sudah selesai pada bagian pengaturan, tinggal kita memasukkan pegawai. Ini kan pegawainya belum ada karena kita belum mendownloadnya dari mesin. Nah, cara downloadnya adalah tadi kita sudah berhasil menyambungkan antara mesin dan aplikasi ya, dan laptop. Nah, pastikan mesin sudah tersambung dengan laptop dan kita pilih tab mesin, centang, lalu pilih download user. Nah, setelah muncul uh, Windows seperti ini, lalu pilih tampilkan user. Nah, kebetulan di sini pegawai di kantor saya ada 4 orang, lalu kita centang pegawai ini semuanya, dan disinilah saatnya kita mencentang memilih pegawai yang masih aktif. Jika kebetulan yang terdaftar pada mesin ini pegawainya sudah tidak aktif lagi, ya udah maka jangan dicentang. Centang saja pegawai yang masih aktif. Nah, sini ada 4 orang pegawainya. Lalu kita pilih simpan. Apakah data yang Anda menyimpan? Pilih sudah. Nah, di sini sebelum kita simpan jangan Anda ragu,
Jika namanya tidak lengkap seperti Zunida ini harusnya kan Zunidar dan ada gelarnya. Tidak apa-apa, nanti kita bisa edit di tab pegawai ini. Jadi kita simpan aja. Yes. Nah, maka nama-nama pegawai tadi sudah terdaftar atau masuk ke dalam kolom tab pegawai seperti ini. Nah, inilah saatnya kita mengedit nama-nama pegawai. Yang pertama kita isi NIP-nya dulu. 1967. Kita contohkan aja dulu ya, 1967. Nah, ini NIP-nya ini harus valid ya. Kita contohkan aja ini dulu, 1967. Saya lupa NIP-nya. Ya, kita isi 1967. 1967. Aduh. Oh ya, 0717. Sesuaikan dengan NIP pegawai yang ada di instansi Anda. 17 1990 09 1001. Namanya kita rubah sesuai EYD. Suratman. Jangan lupa gelarnya juga. SPD M PD ya. Setelah gelar lalu kita masukkan jadwalnya yang sudah kita susun sebelumnya. Jadwal kerja normal. Nah, tanggal kerja masuk otomatis, lalu pilih jabatan. Jabatannya adalah pengawas sekolah dasar. Unit kerjanya tentunya pendidikan, sesuaikan dengan nama sekolah yang sudah kita bikin tadi. Kecamatannya adalah Tanjung Raya. Nah, yang paling penting di sini, sebelum kita simpan, geser ini ke paling ujung. Nah, jangan lupa merubah ini tanggal masuk kerja. Ini akan terisi otomatis dengan tanggal yang ketika kita membuat ataupun kita menginstal aplikasi ini. Maka ini tidak boleh tanggal sekarang. Tentunya tanggalnya harus sebelum Pinjer diaktifkan. Kalau Pinjernya kita membutuhkannya adalah Januari, tentunya kita harus tanggal masuk kerjanya harus sebelum Januari. Maka kita harus samakan dengan tanggal ketika kita menetapkan tanggal jadwal yang tadi, yaitu tanggal 28 bulan 12 2021 ya. Jadi intinya tanggal ini harus sebelum tanggal pegawai-pegawai pinjer kepada mesin, supaya nanti hasil pinjernya terbaca. Nah, setelah selesai lalu kita tekan panah ke bawah. Nah, lanjutkan begitu juga dengan pegawai-pegawai yang lainnya. Harus kita edit, isikan NIP-nya, perbaiki namanya, jika pakai gelar, isikan jadwal. Ini serisi otomatis, jabatan, pilih sesuai yang sudah kita bikin tadi, sesuaikan dengan orangnya, jabatannya, unit kerjanya atau nama sekolahnya. Kalau dia sekolah ini kita bikin nama sekolah, kalau kecamatan isikan kecamatannya, dan yang terpenting adalah robah tanggal masuk kerja. Ini harus tanggalnya itu harus sebelum pegawai tersebut pinjer kepada mesin supaya terbaca. Oh iya, bukan 2021 ya, tapi 2020 tadi. 2020. Oke. Sip. Nah, jika sudah selesai, ini pengawasnya sudah selesai, pengaturannya juga sudah selesai ya. Tinggal lagi kita mendownload
hasil dari Pinjer dari mesin kepada aplikasi, supaya nanti kita bisa memprint hasil laporan tersebut pada tab laporan ini. Caranya adalah masuk ke mesin, pilih download scan log, dan pilih semua data, lalu pilih download scan log. Nah, seperti itu. Nah, maka hasilnya akan terbaca di sini. Lalu setelah selesai semua data, rank data scanlog melebihi 31 hari tidak apa-apa, tidak masalah, biarkan aja. Jika Anda kurang yakin, misalnya belum terdownload semuanya, boleh Anda lakukan satu kali lagi, pindahkan semua data ke data terbaru saja, lalu tekan download scanlog sekali lagi, dan tekan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah, close, dan pergi ke laporan. Nah, lalu set tanggalnya ke tanggal yang kita inginkan. Misalnya kita mau melihat Januari, tanggal 1 bulan 1 2021, ini harus 1 bulan penuh ya, harus 1 bulan penuh. Tidak bisa mulai tanggal 5, tanggal 11, tidak bisa. Harus mulai dari awal bulan sampai kepada akhir bulan. Kalau tanggal 1 Januari, tentunya kita harus bikin 31 Januari. Akhirnya di sini seperti ini. Setelah selesai, lalu kita tekan proses. Nah, lalu kita lihat rincian hariannya. Nah, ini kenapa kosong? Kenapa ini masih kosong? Karena memang belum pinjer ya. Karena kita kebetulan mesinnya baru kita bersihkan kemarin, jadi hasil pinjernya hilang. Ya udah, tidak apa-apa, ini juga kesalahan teknis, tidak masalah. Ini akan kita perbaiki nanti. Oke. Nah, ini untuk tampilan ini bagaimana supaya simple, tampilan ini supaya simple. Karena kalau kita melihat ke tabel keterangan kan jauh itu, kita harus geser-geser seperti ini baru kita melihat keterangan. Caranya supaya simple adalah kita geser ini, lalu kita atur tampilan, tekan panah ke bawah, kita hilangkan aja yang tidak perlu kita lihat ini. Jangan khawatir, ketika kita memprint nanti, ya, maka ini tidak berpengaruh terhadap hasil print ya. Ini hanya untuk tampilan di sini aja. Seperti jadwal, biarkan aja, jam kerja biarkan aja. Seperti valid ini kita hilangkan, pin kita hilangkan aja. NIP ini juga kita hilangkan, tidak perlu, nama perlu ya. Jabatan tidak usah, unit kerja. Yang kita perlukan di sini adalah nama dan jam kerja dan juga keterangan, hanya itu. Kecamatan kita hilangkan, libur, lembur, scan masuk, biarkan supaya kita bisa melihat apakah terlambat atau bolong pinjernya. Izin terlambat kita hilangkan, terlambat, scan 1, scan 2 hilangkan, istirahat, lembur, izin pulang. Udah, jika sudah terlihat seperti ini, berarti sudah, kita tekan simpan. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah tanggal, nama, scan masuk, scan pulang, dan keterangan. Nah, kebetulan di sini rinci arena. Nah, ini ya, sudah ya. Nah, jika ini sudah berhasil kita lakukan, setting pegawai sudah, pengaturan jam dan jadwal juga sudah, pembagian pegawai juga sudah, dan pengaturan hari liburnya juga sudah. Itu berarti sudah selesai tutorial instalasi Pinjer Spotnya. Nah, jadi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang mungkin memiliki kendala ataupun belum mengerti ataupun belum paham, silahkan langsung hubungi admin. Di nomor admin tentunya rekan-rekan semuanya sudah tahu ya, atau lihat di kolom deskripsi, ataupun teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Nah, demikian dulu tutorial instalasi aplikasi Pinjer episode ketiga, yang merupakan adalah episode terakhir juga, dan mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi rekan-rekan yang tentunya belum paham dalam instalasi
aplikasi Finger Spot. Nah, jika ada salah-salah kata, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.